100 kali mereka blokir video kita, maka kita buat 1.000.000 kali. Karena ini tidak bisa kita biarkan begitu saja lalu kita mundur dengan ulah-ulah. Tapi kalau liberalisme ini tidak mempercayai kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bedanya dengan orang-orang PK. Mohon maaf, ini harus saya sensor. Tidak boleh bilang-bilang PKI. Di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda. Di sana di dalam Islam Web disebutkan bahwa Kiai NU meminta supaya merevisi atau meninjau ulang adanya bulan haji. Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah, hidup menjalani semua aktivitas ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Dan doakan juga jangan lupa kepada saudara-saudara kita, khususnya bangsa Indonesia dan umat Islam seluruh dunia, untuk terselamatkan dari wabah-wabah yang mengancam mereka dan diberikan kekuatan mereka dalam menjalani ini semua. Allahumma shrif annal wabah corona fi Indonesia wa fi buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi apapun caranya, bagaimanapun caranya. Meskipun semacam video ini Anda mau blokir video ini maupun Anda mau tutup video ini tidak akan ada akhirnya. Dan kita juga harus kuat-kuatan. Semuanya kita harus suarakan bahwa kebenaran itu tidak akan pernah terkalahkan, tapi dengan catatan kita terus harus kuat dan kita harus ngotot dan kita harus selalu mempunyai kekuatan lahir batin dan extra power di dalam berdakwah dan menyampaikan kebenaran. Karena apa? Kalau kita tidak mempunyai kekuatan itu dan strategi tidak bisa kita terapkan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajh, bahwa haqqun bi ghairi nizamin yaghlibuhu batil binizamin, bahwa kebenaran yang tidak terorganisir, bahwa kebenaran atau yang hak tapi tidak tertata dengan baik, maka itu suatu saat akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Mereka orang-orang yang ingin merongrong akidah berlalu begitu saja tidak bisa. Tapi orang-orang yang melakukan itu semuanya, aktivis-aktivis mereka adalah orang-orang yang mempunyai banyak strategi dan teori. Mereka sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Baik, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang adanya liberalisme di dalam agama Islam dan bagaimana permulaannya, kurang lebihnya singkatnya seperti ini, dan bagaimana pula strategi licik-licik mereka yang terus mereka gencarkan karena mereka tidak punya pilihan lain kecuali menjual agamanya dengan harta, kecuali seperti apa yang Allah sampaikan, wa yashtaru bi ayati thamanan qalila. Mereka menjual agamanya karena kita tahu, dan ini adalah satu rahasia umum, bahwa liberalisme ini dibiayai oleh orang-orang barat, orang-orang kafir. Ketika sekali mereka mengungkapkan, berstatement
yang mengakibatkan akidah umat Islam goyah, ini adalah luar biasa bayarannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, yuriduna yatfi'u nurallah biafwahim, itu tadi. Mereka berusaha untuk menutup cahaya-cahaya Allah biafwahim, dengan lisan-lisan mereka, dengan media-media mereka, dengan cara-cara mereka, dengan strategi-strategi mereka, dengan teori-teori mereka. Luar biasa. Sedangkan kita umat Islam, jangan hanya diblokir videonya, kita diam. Jangan. Mereka blokir satu kali, kita mau buat video 10 kali. 100 kali mereka blokir video kita, maka kita buat 1.000.000 kali. Karena ini tidak bisa kita biarkan begitu saja lalu kita mundur dengan ulah-ulah mereka. Mereka akan bertepuk tangan. Baik, kita lanjutkan bagaimana orang-orang liberal merongrong dan mengatasi ini semuanya, mewaspadai ini semuanya. Dalam sejarahnya bahwa paham liberalisme ini sebenarnya bermula daripada pola ekonomi, budaya, politik, dan lain sebagainya. Di abad ke-15, di Eropa sana dulu, Anda lihat adanya patung Liberty yang mengangkat tangan ke atas. Ini menandakan satu upaya mereka untuk memberikan kebebasan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tidak terikat dengan agama, tidak terikat dengan akidah. Dan ini adalah diterapkan oleh orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen di Eropa sana. Kemudian masuk paham lebih jauh lagi bahwa kebebasan tidak hanya di dalam budaya politik dan lain sebagainya, tapi masuk ke dalam teologi. Lalu mereka mencoba membebaskan diri dari ikatan-ikatan akidah, ikatan-ikatan agama, aturan-aturan syariat. Kalau dalam Islam, ini masih dalam Kristen, belum masuk kepada Islam. Nah, sampai mereka orang-orang Kristen berpedoman bahwa Tuhan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Ini awal mula daripada munculnya orang-orang liberal. Nah, di situ kita ambil kesimpulan bahwa mereka tidak ingin adanya agama menjadi penghalang dari keinginan-keinginan hasrat duniawi mereka. Lalu sampai mereka berani membuat satu pernyataan di mana-mana disebarkan, digoyahkan akidah para pengikutnya bahwa otentisitas Bible mulai dipertanyakan. Nah, ini awal-awalnya. Maka saya sampaikan pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan satu persatu dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan membahas secara detail kurang lebihnya, tapi tetap bukan berarti kita akan menyampaikan dengan sempurna. Kekurangan tetap ada di dalam diri kami. Maka dari itu, nasihat, pandangan, saran, kritik kita harapkan. Baik, bermula dari paham ekonomi, budaya, dan politik pada waktu itu. Mereka meminta supaya agama jangan disangkut pautkan dengan adanya politik, dengan budaya. Dibenturkan antara budaya dengan agama mereka. Ini dalam Nasrani. Lalu bagaimana mereka masuk ke dalam Islam? Nah, ini sepertinya ketika mereka berhasil, mereka berpikir bahwa mereka sudah berhasil untuk menjauhkan agama Kristen dengan politik. Nah, agama Kristen ini yang menjadi satu kendala, menjadi satu halangan untuk mereka mendapatkan keuntungan duniawi. Ini pikiran mereka dulu. Dan mereka berhasil. Buktinya liberal terjadi di agama Kristen. Lalu oleh umat-umat yang membenci terhadap Islam, orang-orang kafir yang ingin menyerang Islam, menjadi satu catatan penting dalam diri mereka bahwa ini adalah keberhasilan yang luar biasa. Lalu mereka tidak ayal langsung menerapkan ini kepada Islam. Diambilnya tokoh-tokoh muda Islam, diambillah generasi-generasi muda Islam, diajaklah sekolah ke Amerika, diajaklah sekolah ke Eropa, diberikan satu doktrin bahwa belajar ke sana adalah satu yang bergengsi, yang luar biasa. Makanya Anda pernah mendengar bahwa adanya beasiswa dari sana, mengambil dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari ormas-ormas Islam, diminta untuk belajar ke sana, dan akhirnya mereka digembleng di sana, lalu disekolahkan di sana, dibiayai di sana, diajak dan dicuci otak mereka dengan istilah mereka brainwash, ya, sehingga mereka mau berpikir, mulai terbuka bebas liberal, meninggalkan syariat Islam, dan mereka akhirnya pulang ke Indonesia lalu membawa satu statement yang memang betul masuk akal. Tapi ini sebenarnya adalah jebakan Batman. Apa statement mereka? Apa jargon-jargon mereka? Jangan bawa-bawa agama dalam politik. Politik itu kotor. Umat Islam jangan berpolitik. Ini sangat halus. Karena mereka kalau ingin menyampaikan seperti para pentolan-pentolan mereka, tokoh-tokoh mereka, guru-guru mereka di Eropa, apa kata mereka?
paham budaya, paham politik, ini adalah urusan manusia dan Allah atau Tuhan tidak boleh ikut campur. Ini sangat frontal. Tentu umat Islam di Indonesia akan menolak. Maka dengan pelan-pelan dan samar sekali mereka menyampaikan, jangan bawa-bawa kepada politik atau politik itu kotor. Sehingga umat Islam menjauhi dari sana. Dianggaplah agama politik-politik. Ini adalah cara keji mereka. Nah, lebih jauh lagi mereka lalu mengacak-ngacak adanya teologi. Lalu masuk lagi dari paham teologi, lalu mereka mencoba membebaskan diri dari ikatan-ikatan agama. Nah, misal satu contoh, mereka membebaskan dengan pikiran-pikiran mereka. Mereka berkomentar sesuka hati. Mereka mengambil Al-Quran sesuai kepentingannya saja. Ini dibuat satu jembatan mereka untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan dunia. Mereka dibayar. Mereka dibayar. Seperti Islam Nusantara itu adalah proyek. Kata Ustadz Idrus Ramli. Masuk akal. Nah, ini adalah sejatinya adalah Islam liberal yang ada di sekitar kita yang harus diwaspadai, mengancam akidah anak cucu kita. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi, hati-hati dan waspada terhadap adanya serangan-serangan dan upaya orang-orang liberal di dalam menghancurkan anak-anak cucu kita punya agama. Kemudian, Anda mungkin pernah mendengar namanya istilah semua agama itu sama. Kemudian ada lagi tokoh liberal yang mengatakan Injil dan Al-Quran itu sama. Ya, ada lagi, ini namanya, Masya Allah, kita sampaikan, saya tidak bisa menyimpan nama. Ya, seperti Maman Imanul, ya, Kiai Maman katanya. Oh, semua orang beriman itu masuk surga. Ini disampaikan di Metro TV kalau tidak salah. Seperti disampaikan beliau pada waktu acara tersebut, acara pagi kalau tidak salah di Metro TV. Semua orang beriman masuk surga. Mereka membawa Al-Quran. Mereka bukan tidak paham terhadap Al-Quran. Mereka bukan tidak tahu membaca Al-Quran. Mereka mempunyai satu dalil katanya, alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan banyak ayat-ayat yang sama kurang lebihnya dengan itu. Maka ini dijadikan dalil bahwa kata di dalam Al-Quran alladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan berbuat baik. Yang penting beriman kepada Tuhan. Entah Tuhannya siapa, Tuhannya Yesus, yang penting beriman. Iman di dalam hati mereka. Beriman kepada di Tuhannya Buddha, iman dalam hati mereka. Tidak ngurus, yang penting iman. Yang kedua, amilus sholihat, dan berbuat baik kepada sesama, maka lahum jannatun tajri min tahtil anhar, mereka mendapatkan surga. Sehingga dengan dalil ini, si Maman ini menyampaikan bahwa orang yang beriman itu semua masuk surga, bukan cuma Islam. Nah, pada kesempatan ini, sahabat channel Benteng Akidah, harus Anda perhatikan baik-baik di dalam mendidik anak Anda masukkan ke lembaga seperti apa. Jangan melihat trennya lembaga, jangan melihat trennya nama besar lembaga, tapi perhatikan baik-baik tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Jangan sampai terkontaminasi dengan paham-paham liberal yang mengancam masa depan Anda punya agama dan anak Anda punya agama. Baik, di dalam kesempatan yang terupdate saat ini, di dalam adanya kasus-kasus virus corona, mereka sekali lagi melancarkan aksinya untuk menggoyahkan iman umat Islam. Mereka mempunyai tulisan, namanya kalau tidak salah ada Asyaukaninya di belakang. Mereka adalah gembong-gembong liberal. Mereka temannya ulil. Mereka temannya orang-orang liberal, Islam liberal terdahulu. Mereka corong-corong yang luar biasa. Mengatakan begini, bahwa adanya corona sehingga manusia itu takut berduyun-duyun, takut mengumpat diri, takut kemudian menyembunyikan diri. Karena mereka itu adalah orang yang takut kepada kematian, takut kepada corona, bukan takut kepada Allah. Maka dari itu, orang tersebut, liberal tersebut menyampaikan bahwa adanya corona bukti tidak adanya Tuhan. Nah, ini adalah satu kesempatan mereka untuk sekali lagi menggoyahkan iman. Ditambah lagi, ada gembong liberal juga menyampaikan bahwa dalam puisinya, ya, yang judulnya Carilah Tuhan. Artinya katanya Tuhan itu bukan ada di tembok Ka'bah, kemudian Tuhan bukan ada di masjid, Tuhan tidak melulu ada di syariat, Tuhan tidak melulu ada di mana, artinya di tempat-tempat yang kita jadikan sebagai sarana untuk melaksanakan syariat.
Artinya Tuhan tidak melulu dalam syariat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa agama tanpa syariat, jangan harap Anda bisa selamat dunia dan akhirat khususnya. Maka ini adalah salah satu kesempatan mereka untuk menggoyahkan iman kita. Di tengah adanya badai, ujian dan musibah yang menimpa Indonesia, tetap fokus kepada Allah, zikir kepada Allah. Jangan sampai kita lepas menyebut nama Allah, memohon kepada Allah agar diselamatkan dari ancaman-ancaman wabah corona yang ada pada saat ini. Maka saya akan menjawab tentang ungkapan yang mengatakan bahwa adanya corona adalah bukti tidak adanya Tuhan. Padahal untuk mengetahui bagaimana Tuhan, sebagaimana dalam puisi tadi. Jadi puisinya ini disampaikan oleh mertuanya Ulil, ya, bahwa carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Cari Tuhan bukan berarti meninggalkan syariat. Cari Tuhan bukan berarti meninggalkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat, meninggalkan sunnah. Seperti disampaikan, batik disebutkan lebih sunnah daripada gamis. Ini kan mau meninggalkan sunnah, mau mencari Tuhan kemana? Kalau misalkan Anda jauh dari syariat dan sunnah. Mencari Tuhan itu tidak perlu dengan cara Anda. Tidak perlu dengan cara-cara yang merancukan terhadap akidah umat Islam. Maka kita ambil satu hadis dalam satu riwayat. Apa kata hadis tersebut? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini cukup. Dan juga disampaikan di dalam satu kesempatan lain bahwa Al-Quran menyebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang keyakinan dalam hatimu. Artinya cukup beribadah kepada Allah. Jangan beropini dengan hal-hal yang menentang terhadap syariat. Kok lalu meragukan umat Islam punya akidah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kemudian man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu kepada dirinya, paham terhadap dirinya, maka tahu terhadap Tuhannya. Ini mari kita jabarkan baik-baik bahwa mencari Tuhan bukan berarti harus dengan cara-cara menjauhi syariat. Ini adalah satu ketimpangan pemikiran yang licik bagi orang-orang liberal yang membahayakan terhadap umat Islam. Nah, kemudian hakikat daripada hadis yang kita baca barusan bahwa man arafa rabbah. Di antaranya man arafa nafsa, itu bagaimana kita tahu terhadap dirinya sendiri. Faham, sadar bahwa dirinya lemah, maka dia akan tahu bahwa Tuhannya kuat. Kemudian siapa yang tahu terhadap dirinya sendiri bahwa dia adalah miskin, dia adalah fakir, maka dia akan tahu bahwa Tuhannya adalah zat yang kaya, maksud saya. Zat yang mempunyai segala-galanya. Zat yang dengan segalanya bikulli syai'in qadir, mampu untuk melakukan apa saja. Di dalam kesimpulan dan jelasnya ulama menyampaikan bahwa man arafa nafsahu bid-dha'f arafa rabbahu bil quwwah. Wa man arafa nafsahu bil faqr arafa rabbahu bil ghina. Ini adalah salah satu referensi dasar bahwa kita mengetahui Tuhan, bahwa berpikir terhadap kemampuan diri kita. Kita mampu, maka kita tidak akan pernah melihat Tuhan kita. Kita merasa kita kuat, kita kaya, maka tidak akan pernah melihat Tuhan kita. Maka dari itu kita sampaikan sekali lagi, hati-hati dengan pemahaman-pemahaman orang-orang liberal. Baik, untuk menutup kesempatan perjumpaan kita, bahwa seperti ayat yang kita sampaikan tadi di atas, bahwa mereka mempunyai cara-cara yang luar biasa, strategi-strategi yang tidak terbatas, karena dana mereka juga tidak terbatas, yaitu mereka ingin menghancurkan dengan apa? Dengan media-media mereka. Ada islamweb.com. Ada beberapa media-media yang diciptakan untuk mengacaukan akidah-akidah umat. Ketika mereka mempunyai tulisan, salah satu contoh misalkan Masdar F ya, Fuadi, di sana di dalam Islam Web disebutkan bahwa Kiai NU meminta supaya merevisi atau meninjau ulang adanya bulan haji, karena berdasarkan ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Jadi haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah ditentukan. Nah, Ashhurun ini diterjemahkan maksudnya bulan-bulan selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Ramadan atau apa saja. Ini diartikan seperti itu. Mereka menutup otak mereka untuk berpikir, tapi hati-hati mereka mempunyai tujuan yang kuat untuk menghancurkan Islam, meragukan lagi ajaran-ajaran Islam. Padahal kalau misalkan kita ambil Ashhurum Ma'lumat adalah bulan-bulan yang ditentukan, yaitu setiap tahun. Jadi setiap beberapa tahun maka bulan itu terus bergulir. Bukan nama bulannya yang berbeda.
Artinya bukan tidak dilaksanakan hanya dalam 1 bulan. Ini adalah satu upaya mereka untuk mengacaukan pikiran-pikiran mereka. Mereka ingin menciptakan satu kegaduhan supaya mereka mempunyai iman hilang daripada diri mereka. Mereka mempunyai kekuatan, keimanan, kepercayaan kepada Rasul hilang dalam diri mereka, dalam keseharian mereka, dalam hidup mereka. Baik, kita tutup dengan ayat yang kita sampaikan tadi sekaligus penafsirannya dan takwilnya. Yuriduna yutfi'u nurallah bi afwahim, itu tadi bahwa mereka berusaha untuk menghabisi kita punya iman. Orang-orang liberal itu mempunyai upaya untuk merampok kita punya iman dengan bi afwahihim. Afwahihim dengan mulut mereka, dengan pernyataan mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dan dengan cara-cara mereka. Mereka mempunyai media. Misalkan islamliberal.com, mereka mempunyai media di dalam televisi, lalu dibayar oleh mereka. Karena mereka banyak duitnya, banyak uangnya, mereka dibayar terus oleh orang-orang yang berkuasa dan adidaya di dunia ini. Dalam ayat tersebut bahwa haddatsani Muhammad bin Husain, diantaranya ini takwil daripada ayat yang kita sampaikan bahwa yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim, itu adalah maksudnya yuriduna ayyutfi'ul islama bi kalamihim. Mereka berusaha untuk menutup Islam. Mereka berusaha untuk menghancurkan Islam dengan syariat-syariatnya, dengan sunnah-sunnahnya, dihabisi, dibredel semuanya. Bikalamihim, dengan ungkapan mereka, dengan statement mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, dan dengan upaya-upaya mereka, dengan merangkul tokoh-tokoh mereka, dan mempunyai kekuatan dalam diri mereka, berdakwah bersama-sama, saling membantu. Satunya menyampaikan statement yang meragukan di sini, satunya menyampaikan statement yang menyesatkan di sini, kemudian menjadi satu kekuatan sehingga umat Islam menjadi ragu, menjadi goyah imannya. Oh, ini tokoh, profesor, doktor, katanya ini adalah sarjana tafsir, katanya ini adalah Gus, katanya ini adalah pengurus ormas Islam terbesar. Kemudian disatukan mereka sehingga lemahlah umat Islam awam, mempunyai iman di dalam dirinya dan mengancam keselamatan dirinya. Dan mereka mempunyai satu kesempatan, mereka mempunyai peluang di dalam adanya aksi-aksi mereka didukung oleh rezim yang zalim. Maka dari itu, sadarilah ini semuanya, wahai saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bahwa postmodernisme dan liberalisme ini adalah satu mata uang, dua sisi yang berbeda tapi tujuannya sama. Jadi hati-hati dengan adanya upaya-upaya mereka. Liberalisme dan postmodernisme, bedanya, kalau postmodernisme ini menihilkan kebenaran mutlak, tapi kalau liberalisme ini tidak mempercayai kebenaran mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya dengan orang-orang PK. Mohon maaf, ini harus saya sensor. Tidak boleh bilang-bilang PKI, tidak boleh, tapi PKI disensor. Kemudian orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, dan orang-orang komunis, mereka segerombolan dengan mereka. Orang-orang munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan, digolongkan, dan ditempatkan di sel yang sama besok di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diselamatkan dari upaya-upaya licik mereka. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga mencerahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, di tutupnya ini ada Al-Yamani. Nah, ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.